Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kimia bersama saya, Pak Bos. Kali ini mau kita bahas adalah lanjutan kelas 12 tentang gugus fungsi, yaitu tata nama senyawa karbon berdasarkan gugus fungsinya. Satu, tata nama haloalkana. Senyawa haloalkana merupakan kepanjangan dari halogen alkana dan mempunyai rumus umum RX. R itu adalah alkil yang dirumuskan dengan CnH2n tambah 1. Antara lain CH3 yang kita sebut dengan metil, kemudian C2H5 yang kita sebut dengan etil dan sebagainya. Kemudian X adalah unsur halogen. Halogen antara lain fluor, klor, brom, iodium. Unsur halogen yang terikat bisa lebih dari satu, baik jumlah maupun jenisnya. Contoh soal. 1. Tuliskan nama senyawa karbon berikut. Jadi yang pertama kita perhatikan adalah gugus fungsinya, yaitu Cl dari halogen. Kemudian kita perhatikan rantai karbon utamanya, yaitu alkilnya, di mana jumlah karbon pada alkil ada 2, berarti etil, sehingga nama berdasarkan alkil halida adalah etil klorida, karena alkilnya adalah etil dan halogennya adalah klor, diakhiri dengan ida, berarti etil klorida. Selain penamaan berdasarkan alkil halida, juga bisa kita buat penamaan berdasarkan haloalkana. Berarti halo dari halogennya, alkana adalah sesuai dengan rantai karbon terpanjangnya. Karena rantai terpanjangnya 2, berarti perlu kita buat penomoran supaya tahu kita Cl itu terletak di nomor berapa. Cara penomoran adalah Cl atau halogen itu harus mendapat nomor kecil, berarti penomoran dari kiri ke kanan. Maka unsur Cl terdapat di nomor 1. Jadi Cl ini ibarat cabang pada alkil pada tata nama senyawa hidrokarbon di kelas 11. Jadi Cl-nya terdapat di nomor 1, berarti 1 kloro. Halo berarti diakhiri dengan O. Klor diakhiri dengan O menjadi kloro. Berarti 1 kloro. Karena terpanjangnya 2, berarti turunan kedua dari alkana adalah etana. Maka nama senyawa tersebut adalah 1 kloroetana. Jadi Cl, CH2, CH3 namanya bisa dibuat etil klorida dan juga bisa 1 kloroetana. Itu berdasarkan alkil halida dan juga berdasarkan haloalkananya. Contoh soal kedua. Tuliskan nama senyawa karbon berikut. CH3, CHCl, CH2, CH2, CH3. Maka yang pertama kita perhatikan adalah siapa yang menjadi rantai utama. Berarti rantai karbon dari CH3 sampai CH3 berikutnya itulah rantai utama. Kemudian yang tidak masuk dalam rantai utama sama halnya pada pelajaran kelas 11, kita anggap ini seperti cabang, ya, karena tidak dapat nomor berarti dia seperti cabang. Karena ini bukan turunan alkil, tetapi adalah turunan dari unsur halogen, maka disebut kloro. Berarti Cl di sini adalah kloro. Kemudian kita nomorilah rantai karbon utama dari ujung ke ujung, di mana penomoran berasal dari
Cl yang paling dekat ke ujung, karena dia terdekat dari kiri, maka penomoran dari kiri. Nah, dan terpanjangnya adalah 5. Inilah menjadi nama utamanya. 5 berarti pentana. Kemudian kita lihatlah Cl itu bercabang di nomor berapa? Di nomor 2. Maka nama senyawa ini 2-kloropentana. 2-kloro karena Cl-nya di nomor 2, pentana karena rantai utama terpanjangnya sebanyak 5. Contoh soal ketiga, tuliskan nama senyawa karbon berikut: CH3, CHCl, CH2, CHCl, CH3. Di sini cabangnya ada 2 atau halogennya ada 2, tapi sejenis, yaitu sama-sama Cl. Maka kita tentukan dulu rantai utamanya. Yang tidak masuk dalam rantai utama kita anggap cabangnya. Karena Cl-nya ada 2, maka nanti diawali dengan dikloro, ya, dikloro. Kemudian menuliskan nomor rantai utama berdasarkan Cl terdekat ke ujung. Kalau pada contoh ini sebenarnya baik dari kiri atau dari kanan sama, yaitu sama-sama di nomor 2 terdekat dari ujung. Jadi bebas, bisa dari kiri, bisa dari kanan. Kita ambil saja dari kiri. Maka cabang sekarang Cl-nya terdapat di nomor 2 dan di nomor 4. Maka namanya adalah 24 karena Cl-nya terdapat di nomor 2 dan nomor 4. Berarti Cl-nya 2. Kloro, nama dari Cl itu adalah kloro, berarti 24 dikloropentana. Kenapa pentana? Karena rantai utamanya panjangnya 5. Contoh soal keempat, tuliskan nama senyawa karbon berikut: CH2, 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 di mana di CH2 di kiri terdapat Cl, CH2 di kanan terdapat Br. Maka yang pertama kita tentukan adalah rantai utama. Inilah rantai utamanya. Yang tidak masuk dalam rantai utama kita ibaratkan itu adalah cabang. Cabangnya adalah halogen. Dan halogen ini pun adalah 2 unsur yang berbeda. Kalau soal nomor 3 tadi 2 halogen tapi unsurnya sama, kita sebut dikloro. Tapi karena ini tidak sama, berarti tidak dipakai kata di. Sekarang penomoran. Penomoran ini kalau dibuat dari kiri ke kanan, cabangnya di nomor 1 dan nomor 5. Kalau kita buat dari kanan ke kiri juga 1 dan 5. Manakah penomoran yang benar? Apakah dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri? Maka kita lihatlah antara Cl dan Br. Itu dilihat berdasarkan kereaktifannya. Siapa yang lebih reaktif, dari situlah penomoran. Maka kalau kita lihat kereaktifan itu dilihat berdasarkan urutan sebagai berikut. Fluor lebih reaktif dari Cl, Cl lebih reaktif dari Br, dan Br lebih reaktif daripada I. Karena unsurnya Cl dengan Br, berarti Cl lebih reaktif dari Br. Maka penomoran adalah dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan. Berarti Cl terdapat di nomor 1 bukan di nomor 5. Br terdapat di nomor 5 bukan di nomor 1. Kemudian siapa nanti yang ditulis duluan antara Cl dan Br? Nah, itu sesuai dengan abjad. Berarti bromo abjadnya B. Kloro itu dari celoro, berarti abjadnya C. Kemudian fluoro F, iodo I, jadi B, C, F, I. Maka antara Cl dan Br, maka penulisan yang pertama adalah Br, sehingga nanti di depan ditulis Br walaupun nomornya dia nomor 5.
sehingga namanya 5 bromo. Jadi BR-nya di nomor 5 karena penomoran dari kiri. Tetapi kenapa ditulis bromo duluan? Karena BR itu abjadnya duluan dari C untuk cloro yang kita baca dengan kloro. Jadi nama senyawa ini adalah 5 bromo 1 kloro pentana. Pentana karena rantai utamanya panjangnya 5. Contoh soal kelima. Pada senyawa karbon ini ada 5 ya, ada 5 halogennya. Br ada 2, Cl ada 2, F ada 1. Nah, maka yang pertama kita tentukan dulu rantai utamanya. Yang pasti rantai utamanya adalah rantai karbonnya. Nah, maka yang tidak masuk dalam rantai karbon kita ibaratkan itu cabang. Dari mana penomoran? Sama dengan nomor 4 tadi. Antara F, Cl, dan Br, siapa yang lebih reaktif, maka dari situlah penomoran. Karena urutannya tadi F, Cl, Bri, maka F-nya lah sebagai prioritas kita. Berarti penomoran dari F yang terdekat ke ujung, berarti dari kanan. Berarti penomorannya nanti dari kanan karena F itu lebih reaktif dari Cl dan Br. Maka kita buat nomornya seperti ini. Sehingga nanti kita temukanlah F itu di nomor 1, Cl itu ditemukan di nomor 2 dan di nomor 3. Sedangkan Br ditemukan di nomor 3 dan nomor 5. Kalau ada 2 sejenis nanti diawali dengan di. Berarti ada sini di bromo, ada di kloro. Sedangkan untuk F kan cuma 1 tetap tidak memakai kata di. Kemudian urutan abjadnya. Urutan abjadnya kita ingat B atau bromo Br ya, dari B baru cloro berarti Cl baru fluoro baru iodo. Jadi dalam hal ini yang di depan nanti bromo baru kloro baru fluoro. Tetapi karena Br-nya ada 2 berarti di bromo, Cl-nya juga ada 2 di kloro. Maka penamaannya adalah kita lihat 35 di bromo. Kenapa 35 di bromo? Karena Br-nya dapat di nomor 3 dan di nomor 5. Kenapa di? Karena jumlahnya 2. Berarti 35 di bromo. Untuk kloro, kloronya terdapat di nomor 2 dan di nomor 3. Jumlahnya juga 2. Berarti 23 di kloro. Sedangkan fluoronya terdapat di nomor 1 dan rantai utama panjangnya 5. Maka nama senyawanya adalah 35 di bromo, 23 di kloro, 1 fluoro pentana. Demikianlah pembelajaran kita kali ini tentang tata nama haloalkana. Pada pertemuan berikutnya kita akan menentukan nama dari gugus fungsi alkohol atau alkil alkohol dengan alkoksi alkana. Ikuti terus pembelajaran tentang senyawa karbon ini supaya jangan ketinggalan. Baiklah, sampai sekian pada pertemuan kali ini. Kita jumpa kembali dalam pertemuan berikutnya. Salam sehat. Jika Anda kesulitan belajar kimia, tontonlah video-video pembelajaran saya di Pak Bos Channel. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Semoga membantu. Terima kasih.